Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Lidwa dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum pidana pada pertemuan pertama di semester 2. Di hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Yang dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Jika diibaratkan dengan pohon hukum memiliki dua cabang besar. Yang pertama, hukum private dan yang kedua, hukum publik. Hukum private adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan. Salah satu contohnya adalah hukum perdata. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau perseorangan dengan negara. Contohnya adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Secara garis besar, hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana formal, dan yang kedua, hukum pidana material. Hukum pidana formal merupakan hak negara untuk menerapkan sanksi atau memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum pidana material. Contohnya adalah hukum acara pidana. Lalu yang kedua adalah hukum pidana material, adalah bagian dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi mereka yang melanggarnya akan diberikan sanksi, yang sanksinya lebih tajam dari sanksi cabang ilmu hukum lainnya. Menurut Profesor Moljatno, hukum pidana material terdiri dari tiga. Yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, sanksi pidana atau criminal procedure. Rumusnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 1 ditambah 2. Ini sanksi pidana muncul jika ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menyangkut asas legalitas atau principle of legality yang dalam bahasa Belanda adalah nullum delictum nulla pone sine privilege. Asas tersebut diterjemahkan atau diadop dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hukum pidana memiliki dua fungsi, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Fungsi umumnya adalah mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi di dalam hukum pidana merupakan ultimum remedium atau sanksi terakhir atau obat terakhir, yakni apabila sanksi cabang hukum lain tidak bisa diterapkan, lalu bisa sebagai pedang bermata dua atau bagai mengeris daging sendiri. Sumber hukum pidana di Indonesia diambil dari penjelasan KUHP Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht, yang di Hindia Belanda dikenal dengan WFSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Lalu kemudian diubah ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 menjadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, bersumber dari memori penjelasan KUHP MVT atau memori van toelichting. Yang keempat, bersumber dari hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 ISJO, Algemeen Bepalingen van Wetgeving. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Sekian dari saya. Maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.